Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Muslimin, Stambuk A4212096. Di sini saya akan menjelaskan makalah 1-6 yang saya rangkum dari tugas strategi pembelajaran Penjas. Baiklah, pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani adalah suatu proses pembelajaran melalui aktivitas jasmani yang didesain untuk meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan motorik, pengembangan dan perilaku hidup sehat dan aktif, sikap sportif dan kecerdasan emosi. Fungsi pendidikan jasmani yaitu A. Aspek organik, perkembangan struktur dan fungsi tubuh. B. Aspek neuromuskuler atau psikomotor, keterampilan gerak. C. Aspek perspektual atau keterampilan penataran. D. Aspek kognitif atau keterampilan berpikir. E. Aspek efektif, keterampilan sikap, mental, sosial, dan emosional. Tujuan pendidikan jasmani. Tujuan pendidikan jasmani yaitu untuk membantu siswa memperbaiki derajat kesehatan dan kesegaran jasmani melalui pengertian, pengembangan sikap positif, keterampilan gerak dasar, serta berbagai aktivitas jasmani. Ruang lingkup pendidikan jasmani dan kesehatan. Ruang lingkup pendidikan jasmani dan kesehatan meliputi beberapa aspek di dalamnya, yaitu 1. Permainan dan olahraga. 2. Aktivitas pengembangan sikap tubuh. 3. Aktivitas senam. 4. Aktivitas gerak rutinis. 5. Aktivitas air. 6. Pendidikan luar kelas. 7. Pendidikan keselamatan dan kesehatan. 8. Pendidikan karakter. Prinsip pembelajaran pendidikan jasmani. Yang pertama yaitu penjelasan dapat diberikan selama pembelajaran, baik di awal, di tengah, maupun di akhir pembelajaran. 2. Penjelasan harus menarik perhatian peserta didik dan sesuai dengan materi standar dan kompetensi dasar. 3. Penjelasan dapat diberikan untuk menjawab pertanyaan peserta didik. 4. Materi yang dijelaskan harus sesuai dengan kompetensi dasar dan bermakna bagi peserta didik. 5. Penjelasan yang diberikan harus sesuai dengan latar belakang dan tingkat kemampuan peserta didik. Komponen pembelajaran pendidikan jasmani. Komponen pembelajaran pendidikan jasmani adalah kumpulan berbagai item yang saling berhubungan satu sama lain yang merupakan hal penting dalam proses belajar mengajar. Di dalam pembelajaran terdapat komponen-komponen yang berkaitan dengan proses pembelajaran, yaitu guru, siswa, tujuan, metode, materi, alat pembelajaran atau media, dan evaluasi. Peran guru pendidikan jasmani dalam pembelajaran karakter. 1. Sistem pendidikan dini yang kita berlakukan terdapat berorientasi pada pengembangan otak kiri, kognitif, dan kurang memperhatikan pengembangan otak kanan atau efektif, empati, dan rasa. 2. Mata pelajaran yang berkaitan dengan pendidikan karakter pun seperti budi pekerti dan agama ternyata pada prakteknya lebih menekankan pada aspek otak kiri, hafalan, atau hanya sekedar tahu. Yang ketiga, pada dasarnya anak yang kualitas karakternya rendah adalah anak yang tingkat perkembangannya emosionalnya rendah. Sebagai anak berisiko besar mengalami kesulitan dan dalam belajar, berinteraksi sosial, dan tidak mampu mengontrol diri. Selanjutnya, dalam rangka membangun bangsa berkarakter pada nilai agama, perlu melalui pengkajian dan
pengembangan karakter dengan faktor menanamkan 9 pilar nilai-nilai peran guru dalam proses belajar mengajar. Yang pertama yaitu A. Guru sebagai sumber belajar. B. Guru sebagai fasilitator. C. Guru sebagai pengelola. D. Guru sebagai pembimbing. E. Guru sebagai motivator. Dan F. Guru sebagai evaluator. Keterampilan mengajar seorang guru dalam pembelajaran penjaskes. Yang pertama, keterampilan menyiapkan pembelajaran. 2. Keterampilan membuka pelajaran. 3. Keterampilan mengelola waktu dan area pembelajaran. 4. Keterampilan mengelola pemesanan dan pendinginan. 4. Keterampilan mengelola pemanasan dan pendinginan. 5. Keterampilan menempatkan diri. 6. Keterampilan membuat perintah. 7. Keterampilan memonitor perintah. 8. Keterampilan memberikan umpan balik. 9. Keterampilan mencatat kemajuan belajar siswa. 10. Keterampilan bertanya. 11. Keterampilan mengevaluasi diri. 12. Keterampilan menutup pelajaran. Metode dalam mengajar penjas. Yang pertama yaitu metode ceramah. Kedua, metode demonstrasi. Ketiga, metode tanya jawab. Keempat, metode diskusi. Kelima, metode simulasi. Model dalam mengajar penjas. Yang pertama itu model pembelajaran berbasis penemuan. 2. Model pembelajaran berbasis penemuan tak terbatas. 3. Model pembelajaran mengajar teman sebaya. 4. Model pembelajaran langsung. 5. Model pembelajaran kooperatif. Baiklah, itulah saja yang dapat saya jelaskan pada hari ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya.